Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas RA, Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai apa itu aktivitas matahari dan juga dampaknya pada iklim bumi. Yang pertama yaitu mengenai aktivitas matahari. Jadi, matahari memiliki sebuah siklus yang dinamakan sebagai siklus 11 tahun matahari, di mana matahari akan mengalami fase aktif dan juga fase pasif. Jadi, ketika matahari sedang berada dalam fase aktif, itu ditandai dengan munculnya bintik matahari yang sangat banyak. Nah, nanti beberapa bintik matahari itu akan menimbulkan solar flare, dan solar flare itu akan membentuk CME atau coronal mass ejection yang nantinya akan melontarkan partikel-partikel energi tinggi ke ruang antar planet. Nah, jadi nanti partikel-partikel berenergi tinggi ini yang akhirnya akan berinteraksi dengan atmosfer bumi dan menyebabkan berbagai macam perubahan-perubahan pada lapisan atmosfer. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai aktivitas matahari dan dampaknya pada atmosfer bumi. Lapisan yang pertama kali terdampak karena adanya aktivitas matahari yang tinggi ini yaitu lapisan eksosfer, di mana lapisan eksosfer ini merupakan lapisan terluar dari bumi dengan ketinggian 10.000 km. Pada lapisan ini, molekul-molekul yang mendominasi yaitu hidrogen dan juga helium. Pada dasarnya, lapisan ini memiliki suhu yang rendah dan juga densitas yang tidak rapat atau yang renggang. Jadi, ketika lapisan ini terkena oleh partikel-partikel berenergi tinggi, maka lapisan ini akan mengalami peningkatan suhu. Karena ada peningkatan suhu itu, maka volumenya juga akan meningkat. Jadi lapisan ini akan memiliki ketinggiannya bertambah gitu, dan juga densitasnya akan berkurang. Nah, densitasnya akan berkurang ini dikarenakan ketika partikel-partikel berenergi tinggi itu masuk ke dalam eksosfer, maka akan berinteraksi dengan molekul-molekul yang ada di eksosfer, sehingga beberapa molekul itu nantinya akan terlontar keluar angkasa. Yang kedua yaitu lapisan magnetosfer bumi. Jadi lapisan magnetosfer ini merupakan lapisan medan magnet yang mengelilingi bumi. Di daerah bumi yang berhadapan langsung dengan matahari. Jadi medan magnet atau wilayah magnetosfer ini terkompresi dan memiliki luas atau besar sebesar 10 kali jari-jari bumi. Sedangkan untuk daerah atau wilayah di bumi yang berada di belakang matahari atau bisa disebut daerah malam bumi, itu lapisan magnetosfernya memiliki ketebalan sekitar 100 kali jari-jari bumi. Lapisan magnetosfer ini merupakan lapisan perisai atau pelindung bumi dari aktivitas matahari. Jadi, ketika terdapat partikel berenergi tinggi yang datang ke bumi, maka lapisan yang pertama menghalau partikel-partikel tersebut itu merupakan lapisan magnetosfer. Jadi ketika partikel-partikel tersebut datang, beberapa partikel itu ada yang dihalau oleh lapisan magnetosfer sehingga partikel tersebut akan berbelok keluar, tidak jadi mengenai bumi. Namun ada juga partikel-partikel dengan energi yang lebih tinggi bisa masuk ke dalam lapisan magnetosfer tersebut. Nah, nantinya partikel tersebut akan berinteraksi dengan medan magnet di wilayah magnetosfer sehingga dapat menyebabkan atau menimbulkan beberapa fenomena. Contohnya seperti fenomena aurora dan juga fenomena badai geomagnetik. Namun, perlu diketahui bahwa fenomena-fenomena tersebut lebih sering atau biasanya terjadi di daerah-daerah di lintang tinggi, bukan lintang tengah maupun lintang rendah. Jadi, mengapa hal itu terjadi? Karena daerah lintang tinggi itu memiliki medan magnet yang lebih kuat dibandingkan lintang tengah dan juga lintang rendah. Dampak aktivitas matahari terhadap ionosfer. Pertama, radiasi ultraviolet dapat menyebabkan ionisasi yang lebih tinggi di atmosfer, sehingga ini dapat meningkatkan jumlah ion di atmosfer. Lalu partikel berenergi seperti elektron juga proton langsung mengionisasi atom dan molekul di ionosfer, sehingga ion-ion di sana akan bertambah. Lalu aktivitas matahari dapat meningkatkan komposisi dari NO+, di mana ini terbentuk karena radiasi ultraviolet dapat memicu terjadinya reaksi antara N2 dan juga O2
di mana pada akhirnya akan terbentuk NO2+. Lalu untuk ion Fe2+ dan juga Mg+ ini akan terjadinya penurunan karena radiasi ultraviolet dapat memecah ion-ion tersebut menjadi ion netral, menjadi molekul netral. Adapun dampak yang lainnya terjadinya perubahan ketinggian terutama pada lapisan F2. Ini terjadi karena bertambahnya komposisi. Lalu, akibat dari perubahan ketinggian ini dapat menyebabkan pemanasan yang lebih tinggi di atmosfer, sehingga dapat terjadinya perubahan pada proses transfer energi, sirkulasi global, dan juga perubahan pada cuaca dan iklim global. Dampak aktivitas matahari terhadap lapisan mesosfer. Saat terpapar radiasi matahari yang tinggi, akan terjadi pemanasan di mesosfer yang membuat densitasnya akan berkurang, namun volumenya akan bertambah. Lalu, dari perubahan densitas volume ini menyebabkan pergerakan vertikal, di mana udara yang lebih hangat dan tipis akan cenderung naik dan udara dingin dan padat akan cenderung turun. Dari proses ini akan terbentuknya sel konveksi yang nantinya akan menyebabkan fenomena-fenomena di atmosfer. Lalu aktivitas matahari juga mempengaruhi arah angin di lapisan mesosfer. Lalu selain itu aktivitas matahari dapat mempengaruhi terbentuknya awan di mesosfer, yaitu awan noctitulens. Selanjutnya, pengaruh aktivitas matahari terhadap lapisan stratosfer. Aktivitas matahari yang tinggi dapat memberikan efek pada peningkatan lapisan ozon di stratosfer. Meningkatnya intensitas radiasi sinar UV ini dapat memicu terjadinya reaksi kimia untuk memproduksi ozon yang lebih banyak. Meningkatnya kadar ozon ini menyebabkan terjadinya pemanasan di stratosfer bagian atas, sehingga mempengaruhi suhu bumi dan sirkulasi atmosfer. Di saat yang bersamaan, aktivitas matahari yang tinggi juga menyebabkan penipisan ozon. Hal ini karena meningkatnya intensitas radiasi sinar UV dapat mempercepat proses pemecahan CFC di atmosfer. CFC yang pecah ini akan bereaksi dengan molekul-molekul ozon. Reaksi tersebut akan memecah ozon menjadi molekul O2 sehingga menyebabkan penipisan lapisan ozon. Menipisnya ozon ini dapat menyebabkan makin banyaknya radiasi yang masuk bumi sehingga menyebabkan perubahan pada iklim bumi. Pengaruh aktivitas matahari pada lapisan troposfer. Aktivitas matahari yang tinggi dapat menyebabkan anomali pada lapisan atmosfer bagian atas. Hal ini menyebabkan makin banyaknya radiasi yang masuk ke bumi. Radiasi yang masuk ke bumi ini akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Namun, hanya sebagian dari radiasi tersebut yang dapat menembus lapisan atmosfer bagian atas. Sisanya akan terperangkap di troposfer karena adanya gas-gas rumah kaca. Makin banyak radiasi yang masuk ke bumi, maka makin banyak radiasi yang terperangkap di troposfer. Hal ini menyebabkan terjadinya fenomena pemanasan global. Yang kedua, yaitu pembahasan mengenai aktivitas matahari dan kaitannya dengan sinar kosmik galaksi. Selanjutnya yaitu ada sedikit pembahasan mengenai terkait aktivitas matahari dengan kosmik galaksi dan sedikit penjabaran hipotesis dan terkait kondisi iklim regionalnya. Relasi antara aktivitas matahari, sinar kosmik, dan tutupan awan di bumi. Ketika sinar kosmik masuk ke dalam bumi, maka akan berinteraksi dengan lapisan troposfer. Sinar kosmik akan berionisasi dengan aerosol sulfat, kemudian menghasilkan partikel-partikel bermuatan. Pada umumnya, partikel bermuatan hasil ionisasi ini tidak menembus lapisan troposfer hingga ke bawah. Namun, partikel neutron dan muon akan turun ke bawah sekitar 6 km lalu berinteraksi dengan molekul udara dan air yang menciptakan partikel bermuatan ini terkondensasi yang merupakan bibit dari awan. Pembekuan ini menghasilkan panas laten yang merubah atmosfer di lintang tengah. Dan yang ketiga yaitu mengenai teori dan juga hipotesis mengenai aktivitas matahari dan kaitannya dengan kondisi iklim regional seperti ENSO, KBO, dan juga Mulder minimum. So, terjadi pemanasan suhu di permukaan laut SPL di Samudra Pasifik. Salah satu penyebab ENSO itu yaitu
itu adalah aktivitas matahari. Hipotesis osilator, aksi tertunda, dan gelombang laut dapat menjelaskan bagaimana aktivitas matahari dapat memicu El Nino melalui interaksi antara angin pasat, termoklin, dan gelombang laut di Pasifik tropis. Hipotesis osilator aksi tertunda gelombang laut didasarkan pada gagasan bahwa perubahan aktivitas matahari dapat mempengaruhi pola angin pasat di Pasifik tropis. Aktivitas matahari yang tinggi menyebabkan meningkatnya radiasi yang terima oleh bumi. Peningkatan tersebut menyebabkan perubahan pada sirkulasi atmosfer. Termasuk angin pasat, perubahan pada angin ini memberikan pengaruh dinamika upwelling di Pasifik Timur, yang dimana dapat mempengaruhi SPL di Samudra Pasifik. Selanjutnya yaitu minimum mandar. Minimum mandar adalah periode di mana aktivitas matahari sangat rendah. Periode ini ditandai dengan berkurangnya bintik matahari dan aurora serta suhu yang lebih dingin di bumi. Meskipun matahari tampak tenang, selama minimum mandar, beberapa catatan menunjukkan bahwa aktivitas magnetik masih terjadi secara siklik. Ada kemungkinan matahari aktif dalam periode singkat, atau bintik matahari yang ada tidak tercatat. Ada juga kemungkinan pengamat bintik matahari tidak aktif atau data pengamatnya hilang. Yaitu selanjutnya juga ada quasi-biennial oscillation, merupakan fenomena atmosfer yang terjadi pada wilayah stratosfer di atas ekuator. Ini berarti anomali pada stratosfer berpengaruh terhadap fenomena quasi-biennial oscillation. Perambatan fase quasi-biennial oscillation yang diwujudkan sebagai migrasi ke bawah dari arah barat dan timur berhenti ketika mendekati titik minimum matahari. Ketika propagasi ini berhenti, frekuensi quasi-biennial oscillation berkurang. Begitu pula sebaliknya, digunakan GCM untuk menyelidiki dampak perubahan radiasi matahari pada stratosfer bawah dan didapatkan adanya peningkatan nyata pada ketinggian geopotensial subtropis dari minimum matahari ke maksimum. Pola dipol terlihat ketika data di partisi menurut fase quasi-biennial oscillation. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai aktivitas matahari dan kaitannya dengan iklim bumi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.